Setelah menghilang, Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya, Arsin bin Sanib, meminta maaf pada warga Desa Kohot dan mengklaim dirinya sebagai korban dari pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsin bin Sanib, secara pribadi maupun jabatan saya selaku Kepala Desa, atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati menginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan. Disinggung soal efisiensi anggaran, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku bahwa alokasi anggaran yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan masih mencukupi. Ia menegaskan pemangkasan anggaran tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemangkasan anggaran yang terjadi di Kementerian Kesehatan tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung saat mengunjungi program kesehatan gratis di Puskesmas Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat pagi. Dalam keterangannya, Budi membenarkan berkaitan dengan persoalan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat ke Kementerian Kesehatan saat ini. Meski anggaran Kementerian Kesehatan telah dipangkas sekitar 19 triliun rupiah, namun pihaknya menilai bahwa keseluruhan anggaran yang turun masih mencukupi untuk melakukan program-program prioritas pemerintah. Mungkin anggaran kita masih cukup. Kemarin memang agak dipotong, tapi masih cukup kita lihat nanti kalau kurang pasti untuk masyarakat Pak Presiden Bu Ani pasti nambah. Kita kan merencanakan ini 100 juta, tapi kita lihat dulu kan bisa dapat berapa. Kalau saya rasa kalau bisa 50 juta aja saya sudah senang tahun pertama. Kan ini targetnya 280 juta. Kita merencanakan anggarannya untuk 100 juta, nanti kita lihat kalau kurang pasti ditambah. Selain itu, pihaknya juga menegaskan bahwa meski diterpa efisiensi anggaran, Kementerian Kesehatan memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak akan terganggu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait program beasiswa terdampak efisiensi. Pemerintah menegaskan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal kabar yang menyebut beasiswa dari Kemendikti-Saintek kena pangkas akibat efisiensi anggaran. Sri Mulyani menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Beasiswa yang sedang berjalan seperti 40.030 mahasiswa penerima LPDP, Program Beasiswa Pendidikan Indonesia di bawah Kemendikti-Saintek, dan Program Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenak tetap berjalan sesuai kontrak. Anggaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP sebesar 14,69 triliun rupiah yang dialokasikan untuk 1.040.000 mahasiswa juga tak mengalami pemotongan atau pengurangan. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP, Kemendikti-Saintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama
juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK tenaga honorer di kementerian dan lembaga imbas pemangkasan anggaran ini. Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Seperti diketahui, sebelumnya efisiensi anggaran mulai dikritik masyarakat karena diduga mempengaruhi kelanjutan kontrak tenaga kerja honorer, serta mempengaruhi di bidang pendidikan, salah satunya beasiswa. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap sektor pendidikan. Gaji pegawai dan pelayanan publik juga dipastikan tidak terdampak efisiensi. Efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan, ya. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan. Ya. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan. Bahkan dari program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo itu juga mengenai soal pendidikan. Perbaikan ruang sekolah, ya. Ada lebih dari 10.000 sekolah yang diperbaiki, ya, tahun ini. Dari 330.000 sekolah yang butuh diperbaiki. Kemudian makan bergizi gratis buat anak-anak, terutama juga anak-anak sekolah. Ada pendidikan yang terintegrasi, yang dengan kurikulum standar internasional. Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan. Oleh sebab itu layanan-layanan pendidikan, ya, tidak akan dikurangi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum Parpol Koalisi Indonesia Maju Kim Plus di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jumat siang. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga tampak hadir dalam pertemuan tersebut. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih beserta jajaran elit partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jumat siang. Kehadiran mereka ke Padepokan Garuda Yaksa yakni dalam rangka acara silaturahmi Kim Plus yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan rangkaian acara HUT Gerindra. Menariknya, beberapa jajaran kabinet dan elit partai politik nampak diboncengi oleh motor saat mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Terlihat Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding dibonceng menggunakan sepeda motor. Dalam kesempatan itu, Zulhas pun mengucapkan selamat kepada Prabowo karena terpilih lagi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Juga selamat, tadi sudah diumumkan untuk 2029 ya. Tentu PAN sebagai partai teman seperjuangan, teman setia pada saatnya akan diajak bicara. Silaturahmi biasa. Semua diundang. Tak hanya mengundang jajaran Kabinet Merah Putih dan elit partai politik yang tergabung di Kim Plus, Presiden Prabowo juga turut mengundang sejumlah kepala daerah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution dan Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi dipastikan sudah bergabung menjadi anggota Partai Gerindra. Bahkan keduanya sudah mendapatkan kartu tanda anggota Gerindra. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad memastikan Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution hingga Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi sudah menjadi anggota Partai Gerindra. Keduanya pun sudah mendapatkan kartu tanda anggota Gerindra. Adapun Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih Andi Sumangeruka juga dibenarkan oleh Dasko sebagai anggota Partai Gerindra. Diketahui Bobi Nasution merupakan salah satu tokoh yang didukung Gerindra untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Kini Bobi sudah ditetapkan sebagai Gubernur Sumatera Utara terpilih.
Sedangkan Ahmad Lutfi yang maju di Pilkada Jawa Tengah juga didukung oleh koalisi Kimplas. Bang, konfirmasi itu aja, Bang. Sudah dapat KTP. Oh, siap. Sudah jadi anggota. Sama Andi Sumangeruka juga, Bang, berarti? Betul. Sebelumnya berdasarkan keputusan pada Rapimnas Partai Gerindra yang menjadi kongres luar biasa, Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Tim Liputan iNews melaporkan. Berkas perkara kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan beserta tersangkanya ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong alias Tom Lembong Jumat siang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong mengaku siap menjalani persidangan dan yakin kebenaran akan terungkap. Dengan pengawalan ketat, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong Jumat siang tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah berkas perkaranya dinyatakan selesai dan siap disidangkan. Saat penyerahan, sempat terjadi ketegangan antara Thomas Lembong dengan penyidik kejaksaan yang melarang Tom Lembong bicara kepada wartawan. Saya punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak, punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak. Saya punya hak ya untuk berbicara? Betul. Ya. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme ya kan dari kejaksaan. Saya bukannya punya hak untuk bicara ya? Boleh. Ini wartawan sini boleh. Oke, sebentar aja ya. Ya, gimana Pak Lembong? Ya gimana Pak? Ya, kita terus kooperatif dan berupaya untuk kondusif. Tapi bagi saya ini prosesnya agak lama ya. Dan makin lama nih Pak, makin lama. Nanti kalau diinterupsi terus Pak, maaf. Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara Pak. Jadi ini kan tidak pokok perkara Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi ini saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya. Ya. Terima kasih. Kami siap disidangkan Pak. Pak Tom, harapannya atau gimana Pak Tom? Mungkin harapannya ketika di pengadilan nanti Pak Tom. Tentunya tetap saja kebenaran terungkap. Ini Ya, supaya kebenaran terungkap dan tolong kasih jalan. keadilan Kasih jalan. Kasih jalan. Maaf, kasih jalan. Ayo kita kejar waktu. Tom Lembong akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Adapun tersangka yang kami terima dan ada 2 orang. Yang pertama atas nama TPL, yang kedua atas nama CS, Thomas Trekasi Lembong dan Charles Sitorus. Terhadap kedua tersangka tersebut pada tahap 2 atau beralih tanggung jawabnya dari penyidik pada penuntut umum, oleh penuntut umum dilakukan penahanan. Selain Tom Lembong, Kejaksaan Agung juga melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal kabar yang menyebut beasiswa dari Kemendikti-Saintek kena pangkas akibat efisiensi anggaran. Sri Mulyani menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Beasiswa yang sedang berjalan seperti 40.030 mahasiswa penerima LPDP, Program Beasiswa Pendidikan Indonesia di bawah Kemendikti-Saintek, dan Program Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenak tetap berjalan sesuai kontrak. Anggaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP sebesar Rp14,69 triliun yang dialokasikan untuk 1.040.000 mahasiswa juga tak mengalami pemotongan atau pengurangan. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan.
40.030 siswa beasiswa penerima LPDP, Kemendikti-Saintek yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK tenaga honorer di kementerian dan lembaga imbas pemangkasan anggaran ini. Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut sudah bersama kami Dede Prayudi, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan dan politisi PDI Perjuangan atau juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Selamat malam Mas Uki, Mas Seno, apa kabar? Selamat malam Mas. Baik, alhamdulillah. Mas Uki, selamat malam. Selamat malam juga Mas Seno. Sehat ya? Oke, saya ke Mas Uki terlebih dahulu deh. Mas Uki, ini banyak sorotan khususnya terkait efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Ada beberapa sektor yang memang digarisbawahi, bahkan dari internal lembaga itu sendiri mengatakan bahwa dana hanya cukup untuk gaji karyawan sampai bulan sekian dan lain sebagainya. Sebenarnya menurut Anda seperti apa suara-suara yang muncul di lapangan? Ya, ini adalah hal yang sehat sebetulnya ya, karena dinamika masih berjalan ya, dari instruksi Presiden itu sudah jelas semangatnya, spiritnya ya, instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 bahwa kita hanya ingin mengurangi pembiayaan yang tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, yang tidak berdampak kepada masyarakat, yang tidak esensial, kurang lebih seperti itu ya. Dan yang pasti yang juga sangat rawan untuk diselewengkan, kurang lebih seperti itu. Itulah dia spiritnya. Makanya belanja pegawai tidak boleh disentuh, belanja layanan publik tidak boleh disentuh. Yang hanya boleh disentuh itu adalah belanja barang dan jasa. Yang kedua adalah belanja modal, itu pun harus memperhatikan 3 prinsip tadi, yaitu mereka yang tergolong non-esensial, mereka yang tergolong tidak berdampak kepada masyarakat, dan mereka yang tergolong rawan untuk diselewengkan. Dan ini dari 13 item ya, ini sebenarnya porsi terbesarnya itu diharapkan itu adalah pertama ATK ya, kedua adalah perjalanan dinas, lalu juga ada seremoni-seremoni dan lain-lain. Jadi spiritnya, ini dia spiritnya. Kita hanya ingin mengurangi lemak-lemak di tubuh supaya kita lebih sehat, supaya lari kita lebih cepat, kita bergerak lebih gesit, bukan untuk mengurangi otot, apalagi mengamputasi bagian dari tubuh tersebut. Nah, terkait dengan dinamika yang berlangsung, saya pikir ini sehat sekali ya, dari instruksi Presiden lalu turun kepada kementerian, dibahas lagi dari Kemenkeu lalu kementerian sektor lalu ke DPR, dan seluruh proses ini dilakukan secara terbuka ya, masyarakat ikut mengawasi, masyarakat ikut mengkritik dan lain-lain, dan tentu saja ketika ada pemberitaan tentang akan atau wacana ya dipotongnya KIP kuliah, akan naiknya UKT dan lain-lain, Presiden bukan hanya melihat, Presiden bukan hanya merasakan, tapi juga Presiden ikut mendengar, ikut merasakan sedih dan khawatirnya ya dari anggota masyarakat yang dalam hal ini adalah mereka-mereka yang tergolong Civitas Akademia. Jadi tadi sudah ditegaskan lagi oleh Ibu Menkeu bahwa tidak ada pemotongan hal-hal yang terkait tadi itu ya, KIP kuliah ya, beasiswa dan lain-lain, itu tidak ada. Demikian Mas. Oke, saya ke Mas Seno. Mas Seno, PDI Perjuangan melihat efisiensi ini akan tepat sasaran atau seperti apa? Baik, pertama-tama mungkin secara spirit esensial, kita di PDI Perjuangan mendukung program Pak Prabowo dalam konteks efisiensi. Jadi memang secara spirit efisiensi ini sesuatu yang baik. Bahkan pada saat Ibu Mega menjadi Presiden Republik Indonesia kelima, itu efisiensi juga dilakukan oleh Bu Mega sebagai Presiden pada waktu itu dalam rangka menghadapi krisis. Maka di dalam konteks itu kami menyadari bahwa kadang-kadang mungkin diperlukan suatu upaya efisiensi untuk memastikan ada better spending di situ. Tetapi yang perlu diperhatikan secara seksama itu kan dalam konteks efisiensi ini,
Jangan sampai ada ekses-ekses yang itu berdampak kepada pelayanan publik. Jangan sampai ada ekses-ekses yang membuat publik jadi tidak bisa mendapatkan manfaat dari program semaksimal mungkin. Karena publik kita ini kan nggak peduli juga Mas sebetulnya berapa efisiensi anggarannya, berapa anggaran alokasi untuk kemana. Itu juga bukan suatu hal yang menjadi perhatian. Akan jadi perhatian kalau kemudian layanan dasar pemerintah kepada publik itu terganggu karena adanya pemotongan-pemotongan anggaran di sektor-sektor krusial. Contoh, nggak perlu dalam konteks pelayanan publik yang itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam lembaga-lembaga tertentu saja yang memang fungsinya spesifik, seperti lembaga HAM misalnya, Kementerian HAM. Misalnya bicara tentang penegakan HAM, publik yang mau melapor terkait dengan pelanggaran HAM yang diperoleh misalnya, yang diterima atau ada laporan di tengah masyarakat, jika kesulitan dalam mengakses layanan itu dan layanannya semakin lama, tentu akan mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Itu contoh kecilnya. Contoh yang lainnya misalnya, dalam konteks pembangunan. Kita tahu memang niat baik pemerintah saat ini adalah memastikan agar program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan hajat hidup masyarakat bisa lebih banyak. Tapi infrastruktur dipotong misalnya. Nah, artinya di dalam 1 tahun ke depan tidak akan ada tuh pembangunan bendungan, pembangunan selokan yang banyak. Tidak akan ada banyak pembangunan sekolah, madrasah, dan seterusnya. Dampaknya akan luar biasa kepada mereka, pengusaha, pelaku usaha yang misalnya bergantung secara nasib penghasilan kepada program pembangunan pemerintah. Kontraktor, industri, masyarakat, UMKM yang membuat itu di daerah-daerah itu akan terdampak. Maka kita menyarankan dan ini kita lakukan melalui best practice kepala daerah kita, PDI Perjuangan, agar di program-program yang menjadi prioritas pemerintah dan tidak mengalami efisiensi, itu bisa lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat dan UKM. Dengan cara seperti itu bisa ada bantalan-bantalan ekonomi itu sehingga dampaknya tidak akan terlalu terasa meskipun di sektor-sektor yang lain ada pemotongan. Nah, prinsipnya kita dukung, tetapi secara implementasi tentu kita akan kawal betul. Itu Mas. Nah, ini juga implementasi menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah. Mas Uki, tadi juga muncul kekhawatiran khususnya dari internal lembaga itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian sosialisasi ini khususnya dari presiden kemudian kepada kementerian dan lembaga? Nyatanya di lapangan juga masih ada dari internal lembaga yang memang khawatir begitu dengan kebijakan ini. Ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Memang betul ya, apabila kantor sudah tidak dipakai karena staf atau karyawan atau pegawai sudah meninggalkan kantor, lampu harus dimatikan. Justru menjadi salah kalau misalnya listrik masih dinyalakan, padahal tidak sedang dipakai untuk kegiatan produktif, misalnya seperti itu. Dan itu adalah hal yang benar. Sekali lagi, itu adalah hal yang benar. Tapi ketika ada yang dimatikan jam 3, nah misalnya kayak gitu ya, nah ini adalah misinterpretasi. Sekali lagi ini adalah misinterpretasi. Jadi kami ya di kantor komunikasi kepresidenan bersama seluruh jajaran di institusi kepresidenan terus mengawal ya interpretasi dari Inpres nomor 1 tahun 2025 ini, jangan sampai ketika niat baiknya, spirit baiknya ya itu sudah keluar, tapi kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk yang lebih teknis, kemudian dia agak meleset-meleset gitu ya, agak meleset-meleset. Nah, ini kami kawal terus, makanya ada satu proses di dalam tahapan ini namanya rekonstruksi gitu. Jadi rekonstruksi ini adalah untuk mengembalikan lagi yang tadinya meleset-meleset itu kepada rel yang tepat, dan rekonstruksi itu sudah dimulai semenjak kemarin, Mas. Dan berbangun dengan rekonstruksi tersebut juga pembahasan di masing-masing komisi di DPR itu juga berlangsung. Jadi kami juga melibatkan banyak sekali cara ya, banyak sekali pihak stakeholder untuk terlibat di dalam proses ini, termasuk di sini adalah public participation atau partisipasi publik yang terus mengkritisi. Kami melihat, kami mendengar juga apa yang beredar di sosial media, kurang lebih seperti itu, kekhawatiran tentang PHK, walaupun sempat ada misinformasi ya, katanya sudah di PHK atau apalagi gelombang PHK, itu nggak pernah terjadi. Tapi ada kekhawatiran itu terjadi dan kami memahami itu. Juga ada kekhawatiran tentang dihapusnya seperti kayak bantuan-bantuan pemerintah, seperti KIP kuliah tadi, seperti beasiswa dan lain-lain. Ini kami dapat pastikan kekhawatiran tersebut tidak akan terjadi. Jadi layanan publik ya, kemudian kepegawaian yang implikasinya terhadap PHK, gajinya tetap atau dikurangi, atau gaji ke-13 dipotong, gitu-gitu, ini dapat kami pastikan tidak diganggu oleh efisiensi. Jadi instruksinya sudah jelas, belanja kepegawaian tidak boleh disentuh, belanja layanan publik juga tidak boleh disentuh. Demikian, Mas.
Oke, Mas Seno, Anda yakin ini tidak menyentuh kepada PHK, kemudian hak-hak pekerja juga masih bisa dijamin di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah? Ya, saya rasa kalau kita merujuk pada apa yang menjadi amanat instruksi Presiden itu kan sudah clear. Lalu hari ini sudah ada restrukturisasi lagi terkait interpretasi. Maksudnya apa sih efisiensi itu di lapangan, nggak boleh mengganggu, nggak boleh memberikan ketidakpastian, tidak boleh kemudian berdampak pada PHK bagi internal di kementerian. Faktanya di awal-awal dulu itu kan pada saat pertama kali arahan efisiensi ini dilakukan, banyak juga tuh viral di media sosial, ada misalnya pegawai termasuk perusahaan negara itu yang kemudian malah merasa wah ini akan di PHK ini kayaknya saya nih dengan situasi seperti ini. Ada situasi seperti itu, interpretasi di lapangan yang salah dari yang menjadi arahan dari Presiden. Maka Mas, saya rasa yang paling penting kalau sekarang memang sudah dikembalikan lagi, sudah diberikan pemaknaan reinterpretasi yang benar tentang efisiensi, maka inilah momentum yang paling baik untuk segera melakukan evaluasi betul. Jadi biar nggak rakyat ini terasa seperti kelinci percobaan gitu. Ini rasanya gini, kalau rakyatnya teriak nanti kemudian diganti. Kalau rakyatnya ini dibetulkan lagi. Jadi PR besar bagi semuanya di pemerintahan, termasuk nanti Mas Uki dan teman-teman jubir Presiden harus kayaknya semakin aktif tampil di media untuk memberikan pemahaman dan memberikan penegasan kepada internal lembaga-lembaga di bawah agar bisa menginterpretasikan dengan tepat apa yang menjadi amanat Presiden. Karena rakyat kita akan makin kritis, Mas. Pada saat sekarang instruksi Presiden adalah efisiensi, maka mata masyarakat akan memandang dengan cermat betul apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Acara joget sedikit saja viralnya berhari-hari di media sosial. Di lapangan pada saat ada tetot-tetot, ada patwal-patwal di lapangan, di jalanan, maka masyarakat akan mengkritisi apakah ini bentuk efisiensi atau tidak. Pada saat ada penambahan staf sus, masyarakat akan mengkritisi ini efisiensi atau tidak. Nah, dalam rangka seperti itu maka peran Mas Dede Uki dan kawan-kawan di kantor komunikasi Presiden menjadi sangat vital untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya efisiensi itu. Karena inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu masyarakat. Keteladanan dari pemerintah yang menjadi sumber dari program efisiensi tersebut. Saya rasa itu, Mas. Oke, Mas Uki, terakhir silakan dijawab tadi kata Mas Seno ini harus lebih muncul di publik, artinya agar tidak terjadi misinterpretasi di publik terhadap kebijakan ini. Iya, saya pikir karena ini juga baru pertama kali bangsa ini melakukan efisiensi sebesar ini ya, 300 triliun rupiah, 256 dari pemerintah pusat, 50 dari pemerintah daerah. Jadi di dalam dinamikanya ya memang ada tarik-menarik di dalam tubuh pemerintah itu sendiri ya, dan kami pikir ini adalah sesuatu yang sangat wajar ya, sangat wajar sekali, asalkan nanti ketika dia sudah menjadi kebijakan, ketika dia sudah menjadi sudah menjadi undang-undang, karena ini kan dampaknya akan ke APBN misalnya seperti itu ya. Nah, ini tidak akan merugikan rakyat. Jadi kalau misalnya dikatakan wah ini rakyat sudah teriak-teriak kita baru begini, enggak juga. Justru kita memang berharap rakyat itu terus mengawasi dan berpartisipasi. Jadi Presiden Prabowo itu sudah mengatakan bahwa kita tidak anti kritik ya. Kritik bagi kami itu ibarat vitamin ya. Dia ketika kita telan itu di lidah rasanya bisa saja pahit tapi dia menyehatkan. Berbeda dengan gula-gula. Kalau kita konsumsi terlalu banyak, kita malah bisa terkena diabetes, kurang lebih seperti itu. Tapi masukan terkait dengan bagaimana atau apa yang terjadi di tubuh pemerintah, terkait komunikasi dan lain-lain dari Mas Seno, tentunya itu adalah masukan yang bagi saya juga masukan yang konstruktif dan akan dikomunikasikan lah di internal kami. Demikian. Oke, dan implementasinya juga kita awasi secara bersama begitu ya. Terima kasih Mas Uki sudah bergabung sama kami. Mas Seno juga terima kasih, hati-hati di jalan Mas Seno. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Sehat selalu, sehat selalu.